Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Delvina dari SMP Negeri 29 Padang, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Izinkan kali ini saya ingin mensosialisasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan pembaharuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan, teman sejawat yang berhadir pada siang hari ini, kesempatan hari ini, dari undangan saya untuk mensosialisasikan pendidikan guru penggerak. Mohon maaf tadi slide-nya karena bertukar komputer, laptop jadi berubah, mungkin berubah pikiran letaknya. Pada hari ini tanggal hari Jumat 28 Januari 2022. Tema yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebelum itu, marilah kita simak terlebih dahulu video dari latar belakang Ki Hajar Dewantara menjadi seorang menteri pendidikan pertama di Indonesia. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berbakti dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada anak didik kita. Ada beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang sejati dirinya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal menuntun kodrat anak tersebut, seorang pendidik, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Peran guru diibaratkan sebagai petani, dan anak didik kita diibaratkan sebagai bulir-bulir jagung atau bulir-bulir padi yang akan kita semaikan di tempat tertentu, contohnya di sekolah. Bibit tersebut kita semai, seorang petani menyemaikan di sekolah atau di sawah dengan pengairan yang matahari yang cukup, walaupun tidak berasal dari bibit yang unggul karena tangan dingin seorang petani tadi bisa menjadi tanaman yang berdaya guna, yang hasil yang bagus dan optimal. Demikian juga sebaliknya, walaupun bibit jagung tersebut sangat berkualitas, sangat unggul, tetapi tidak diberikan sentuhan dingin oleh seorang petani, tidak diberikan pengairan yang cukup, tidak diberikan cahaya matahari yang cukup, juga hasilnya tidak akan optimal. Begitu juga kita menghadapi seorang anak didik kita. Kita ibaratkan seorang pendidik diri kita sebagai seorang petani. Kita mendidik anak kita, anak didik kita sesuai dengan kodratnya. Ya. Kemudian dasar yang kedua yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan sehingga menimbulkan semangat menuju perbuatan yang baik. Di sekolah kita contohnya sikap budi pekerti sangat ditekankan. Semboyan slogan sudah ditempel-tempel di gerbang sekolah dan di kelas-kelas. Contoh seperti budi pekerti. Semboyan 5S. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Ini salah satu budi pekerti yang terterapkan di sekolah kita. Kemudian dasar pemikiran yang ketiga, pendidikan harus berpihak kepada murid. Maksudnya merdeka dalam belajar, memberikan kebebasan anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya dan berkolaborasi tanpa paksaan, ancaman dan hukuman dari siapapun. Jadi kita sebagai seorang guru memberikan kebebasan kepada anak. Seperti apa gaya belajarnya, seperti apa yang akan kita berikan, itu kita sesuai anak bisa mampu dalam berekspresi, berinovasi sesuai apa keinginan mereka. Tadi sudah
sebutkan juga dalam video tadi bahwa semboyan pada antara ada 3. Tim masuk Sintiodo dari depan memberi teladan. Seharusnya kita sebagai guru pendidik merupakan contoh dan teladan bagi anak didik kita, baik perbuatan dan perkataan kita. Karena kita sebagai teladan, anak akan mencontoh, meniru apa yang akan kita berikan kepada anak kita, didik kita. Dan kemudian yang kedua, Ing Mabia Bangun Karso di tengah memberi semangat. Artinya apa? Pendidik selalu membangun semangat dan ide-ide untuk selalu berkarya. Jadi berkarya, kita dorong, kita semangati anak-anak kita untuk selalu berkarya. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, dari belakang kita mendorong. Artinya apa? Pendidik selalu memberikan dorongan, motivasi ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, untuk mencapai itu semua, khususnya saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, ada mempunyai nilai-nilai guru penggerak yang semua itu akan memukul terhadap filosofi kecenderungan tadi. Yang pertama, mandiri. Kita seorang pendidik harus bisa melakukan perubahan, melakukan sesuatu pembelajaran yang baru bagi anak kita. Kemudian reflektif. Terjadi umpan balik, kalau misalnya kita memberikan satu pembelajaran, kita review kembali apa kira-kira hal positif, hal negatif dari apa yang disampaikan. Kita review kembali, kalau ini cocok nggak yang buat anak didik kita. Nah, gitu. Dan kolaboratif ini adalah kerjasama dengan teman sejawat. Itu penting. Kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita perlu teman sejawat kita untuk kerjasama untuk mencapai pendidikan anak didik kita yang optimal. Kemudian inovatif, kita menciptakan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru demi kemajuan pendidikan anak didik kita. Dan yang terakhir, berpihak kepada murid. Semuanya kita pendidikan kita ini semuanya bermuara kepada anak didik kita. Mendahulukan kepentingan anak didik kita daripada kepentingan kita di rumah. Pembelajaran jelas bahwa kita sebagai pendidik pelajaran seorang guru memimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing dan membuat hal-hal yang terbaik dari didik kita mencapai prestasi yang optimal. Kemudian menggerakkan komunitas praktis. Artinya di sini bahwa seorang guru bisa dia berkiprah di lingkungan dia sekolah dia dan di lingkungan misalnya di luar. Saya di contohnya di NGMP, di forum komunikasi guru-guru. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach guru lain ini kita berbagi ilmu, sharing pendapat dengan teman-teman sejawat lain dalam mencerdaskan atau mengoptimalkan pembelajaran kita yang dengan kita sendiri. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Ini sama dengan yang tadi, kita didorong untuk bekerjasama dengan teman sejawat. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Murid di sini kita ajar untuk menjadi seorang pemimpin dan bagaimana kita untuk menyemangati dan mendorong mereka. Kemudian budaya positif. Budaya positif ini berkaitan langsung dengan filosofi kecenderungan. Budaya positif ada di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Sekarang, apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama profil seorang pelajar yang sangat diharapkan seorang Pak Nadiem, Mas Nadiem menteri kita sangat menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh ini sudah diterapkan sekolah kita, di mana contoh yang beriman bertakwa seperti itu saja. Setiap kali kita sudah melakukan muadarah bersama. Kalau contoh lagi sebelum pandemi kita sudah melakukan misalnya sholat berjamaah dan sholat berjamaah.
Kemudian mandiri, anak-anak dituntut untuk bisa mandiri mengerjakan apapun yang dikasih oleh guru mereka. Kemudian bernalar kritis. Kita tidak boleh membungkam, tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ada misalnya siswa kita yang kritis dalam bertanya, itu tidak boleh kita melayani sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Kemudian berkebinekaan global. Global ini kita menyatukan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan nasional. Itu sudah nampak kalau kita ada acara-acara nasional juga akan dirayakan. Misalnya kemarin ada Malamang, itu satu contoh menyatukan budaya lokal dengan budaya nasional kita. Kemudian bergotong royong. Budaya gotong royong ini sering kita lakukan secara bertahap-tahap, tidak kontinu, setiap berapa minggu sekali atau sebulan sekali kita sudah melaksanakannya. Baik guru bersama secara massal maupun guru di dalam kelas masing-masing. Kemudian kreatif, anak dituntut untuk berkreativitas sesuai dengan imajinasi mereka yang masing-masing. Landasan budaya positif ada 3. Pertama, posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, jaringan kelas. Kita simak terlebih dahulu. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Artinya apa? Membantu murid mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dengan posisi kontrol atau manajer. Di sini kita lihat, yang perlu kita ingat, kita seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan di sekolah kita dan di sekolah orang lain pun begitu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Tipe guru sebagai penghukum, tindakan dilakukannya adalah memarahi, mengkritik anak, menyakiti, bahkan melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Tapi tipe guru yang pertama yaitu tipe penghukum. Anak melakukan kesalahan, hukum. Apa akibatnya? Murid tidak peduli. Akibatnya murid tidak akan peduli dan gurunya atau tugas sekolahnya dia akan dipindahkan. Itu akibatnya. Kemudian perilaku yang akan dilakukan anak, misalnya perilaku melanggar yang berulang-ulang. Nah, kemudian sebagai bentuk perlawanan mereka. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, tindakan yang dilakukannya misalnya mendiamkan murid kita, menceramahi, membuat kita rasa bersalah. Itu sering terjadi. Kita tak suka untuk anak ini, cuma perlu mendiamkan saja. Kalau tahu terima saja hasil nilai anaknya C atau nilai anaknya sudah tuntas. Tanpa mereka meminta, tanpa mereka dipanggil, dan tanpa mereka dinasihati. Apa akibatnya? Murid merasa bodoh atau akan menjadi nakal sekaligus karena dia dibiarkan, ya kan? Nah, dan kalau perilaku yang ditunjukkan itu anak merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan cemas dan khawatir akan salah. Gitu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe teman. Ada yang tipe teman nih. Tindakan apa yang bisa tipe teman ini? Tipe teman ini dia biasanya membuat pemakluman, dibiarkan saja, dimaklumi saja begitu, tidak masalah. Kemudian akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memakluminya kesalahannya. Itu akan jadi berulang-ulang, ya kan? Dimana sisi kita sebagai guru, sisi kita sebagai guru sebagai teman. Kemudian pola perilakunya menjadi lemah tergantung cenderung menunggu. Kemudian tipe yang keempat sebagai pengawas. Pengawas kan, dia memantau dan mencatat. Kalau dicatat misalnya catat, tanpa ada tindakan berikutnya. Berarti lihat tidak catat. Itu akibatnya apa? Murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Salah tidak saya ini, tapi dicatat itu. Gurunya mencatat tapi dia tidak ada pernah dinasihati. Kemudian
pola perilaku yang ditunjukkan adalah orientasi pada jajaran dan kaidah. Itu adik-adiknya akibatnya. Kalau ada seperti ini ada akibatnya. Begitu. Kemudian yang tipe terakhir, tipe manajer, yaitu tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Disinilah tipe letak kita sebagai guru tipe manajer ini. Kita akan memanggil, kita akan bertanya masalah itu apa, dan bertanya kan sebenarnya kamu apa, buat kesepakatan ada apa ini, begitu. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Kita memancing anak pada anak bahwa kalau dia salah, apa yang bisa memperbaiki, dia yang mengatakan sendiri. Kemudian perilakunya yaitu anak menjadi disiplin dari dalam dirinya, muncul dari dalam dirinya. Kemudian lanjut disiplin positif. Memimpin sebuah pembelajaran yang menanamkan disiplin positif kepada murid-muridnya untuk mewujudkan visi, mewujudkan keinginan murid melalui upaya memperkuat motivasi internal murid dalam menanamkan disiplin. Ini sudah disebutkan dari sekolah kita, bagaimana kita mendisiplinkan murid sesuai dengan visi sekolah kita, ya kan? Kemudian lanjut, yang ketiga, keyakinan kelas. Memimpin pembelajaran yang mengawali kegiatan di awal semester dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid melalui curah pendapat, lalu menempelkannya pada dinding kelas agar murid dapat selalu mengetahui dan memahaminya. Kebetulan saya sudah mencobakannya di kelas 71 pas awal semester kemarin. Saya suruh anak membuat di kertas pinot itu yang berwarna oranye dan kuning itu, membuat dua keyakinan kelasnya, kira-kira apa yang perlu kita sepakati dalam kelas. Dibuat oleh anak sesuai dengan yang disepakati dan akhirnya ditempel di depan kelas. Hasil yang saya lihat, saya bacakan lagi kepada anak-anak. Ada yang membuat seperti ini contohnya. Ketika guru menerangkan, siswa harus diam, tidak boleh berbicara. Itu buat anak yang membuat sendiri. Tidak dapat yang membuat. Kalau piket tidak boleh lari, katanya. Itulah kira-kira anak yang disepakati. Ada lagi, tidak boleh membuat PR di sekolah, tidak boleh meminjam PR teman. Mungkin banyak sisi-sisi kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Eka Putri, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 29 Padang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roza Delvina SPD Kons sebagai calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Padang, Sumatera Barat yang telah mensosialisasikan materi tentang filsafat Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif di sekolah. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami ya Bu ya, terutama sebagai calon guru. Karena dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Roza, kami sebagai pendidik mengetahui bagaimana cara atau langkah untuk menghadapi berbagai macam perilaku atau tingkah laku peserta didik. Dan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah satu, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekian dari saya, dan satu lagi, salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriwarti Eskom, Wakil Kurikulum di SMP Negeri 29 Padang. Terima kasih kepada Ibu Roza Delvina, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Padang, Sumatera Barat, yang telah mensosialisasikan pengibasan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif di sekolah, khususnya pada kami, teman dan rekan sejawat. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kemajuan dan pembaruan kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.